Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaul Mubarakah, NIM 232711010226. Saya mahasiswi dari Universitas Islam An-Nur Lampung, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas C. Pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dari Bapak Dosen Ferry Bernadi, MPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan sesuatu yang sangat penting di dalam dunia pendidikan Islam, yaitu struktur organisasi dan sistem pendidikan pesantren. Mungkin dari kita sudah familiar tentang nama pesantren, namun apakah kalian tahu bagaimana cara pesantren mengelola sistem pendidikan dan kegiatan sehari-hari? Yuk, simak video berikut ini. Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis agama Islam yang telah ada sejak lama di Indonesia. Dia mengajarkan ilmu agama tetapi juga memberikan pendidikan umum kepada santri ataupun siswa. Adapun struktur organisasi di dalam pesantren. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam struktur organisasi yang ada di pesantren. Yaitu satu, pimpinan pesantren atau yang biasa disebut dengan kiai atau pengasuh. Pimpinan pesantren biasanya yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pesantren, baik pendidikan, sosial, maupun administrasi. Kiai adalah tokoh sentral yang memiliki peran penting dalam mengarahkan visi dan misi pesantren. Yang kedua, dewan pengasuh. Biasanya ada beberapa pengasuh lainnya yang membantu kiai dalam mengelola pesantren, baik dalam hal pendidikan agama, pembinaan santri, maupun kegiatan lainnya. Yang ketiga, pengurus pesantren. Pengurus pesantren terdiri dari beberapa bagian, seperti kepala sekolah, kepala bidang keagamaan, dan kepala bidang umum. Mereka bertugas dalam mengelola administrasi, fasilitas, dan aktivitas pesantren sehari-hari. Yang keempat, guru atau pengajar, ustadz atau ustazah. Ustadz atau ustazah adalah pengajar yang mengajarkan ilmu agama Islam dan juga ilmu pengetahuan umum, tergantung kurikulum pesantren. Mereka memiliki peran penting dalam mendidik santri agar mereka bisa memahami ajaran Islam secara baik dan benar. Yang kelima, santri atau siswa. Santri adalah orang yang belajar di pesantren. Mereka mengikuti program pendidikan yang disediakan, baik itu pendidikan agama atau pendidikan umum sesuai dengan tingkat pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan pesantren. Satu, tujuan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam secara mendalam, mencakup ilmu fikih, tafsir, hadis Nabi Muhammad, akhlak, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Pesantren juga bertujuan untuk membentuk karakter santri, seperti kedisiplinan, kemandirian, serta kehidupan sederhana dan penuh keberkahan. Sistem pendidikan pesantren menekankan pada pembentukan akhlak yang baik dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum pendidikan pesantren, yaitu menggunakan kitab kuning. Salah satu ciri khas pendidikan di pesantren adalah penggunaan kitab kuning atau kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Kitab-kitab seperti Fathul Qorib, Al-Wajiz, Bidayatul Hidayah, dan Tafsir Al-Quran merupakan ajaran utama. Yang kedua, metode pengajaran. Di pesantren, pengajaran dilakukan dengan metode sorogan. Santri membaca kitab di depan guru, dan bandongan, diskusi bersama menggunakan kitab. Metode ini sangat khas dalam pesantren dan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks agama. Yang ketiga, pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal, beberapa pesantren mengintegrasikan pendidikan formal dalam struktur mereka dengan menyediakan sekolah dasar hingga menengah yang berbasis agama. Di sekolah-sekolah ini, selain pelajaran agama, santri juga mempelajari ilmu umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan non-formal. Di samping pendidikan formal, pesantren juga menyediakan pendidikan non-formal seperti pengajaran tahfidz Al-Quran, bahasa Arab, keterampilan, kewirausahaan, dan berbagai kegiatan pengembangan diri lainnya. Sistem asrama dan kehidupan santri. Salah satu aspek yang membedakan pesantren dengan sekolah biasa adalah sistem asrama. Sistem tinggal di pesantren dan menjalani kehidupan bersama dengan teman-teman lainnya.
Mereka mengatur waktu untuk belajar, beribadah, beristirahat, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam kehidupan asrama, santri diajarkan untuk mandiri, disiplin, dan saling tolong-menolong dalam segala hal. 5. Kegiatan ekstrakurikuler di pesantren. Di luar jam belajar, pesantren juga menawarkan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan diri santri, seperti pencak silat, olahraga, kegiatan seni, dan kegiatan sosial. Kegiatan ini tidak hanya mendidik santri secara fisik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kerjasama dan kepemimpinan. Demikian penjelasan tentang struktur organisasi dan sistem pendidikan pesantren. Saya berharap penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana pesantren mendidik para santrinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.